Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kerja di luar negeri. Ya, konon katanya kerja di luar negeri gajinya lebih besar dan menggiurkan. Kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan yang di sektor perkebunan ya, kelapa sawit. Indonesia itu sangat luas, ya sangat luas. Perkebunan kelapa sawit adalah yang terbesar di dunia, itu di Indonesia, gitu ya. Banyak orang pergi ke luar negeri, contohnya aja ke Malaysia, sampai di sana kerja di perkebunan, di dalam perkebunan. Ya, jaraknya begitu jauh ya dari perkotaan. Sementara di Indonesia juga banyak perkebunan kelapa sawit. Bahkan ini banyak tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri melalui pintu belakang atau melalui jalur tikus. Ya, istilah dari pekerja tidak resmi atau ilegal, hanya untuk bekerja di luar negeri, ditempatkan di perkebunan kelapa sawit. Sementara di Indonesia juga ada. Mengapa harus ke luar negeri? Ya, mungkin karena perjuangan untuk mencari rezeki, bisa-bisa saja. Tapi saya hanya ingin kabarkan bahwa pekerjaan seperti itu, nah gitu ya, ada di Indonesia. Saya ingin tunjukkan kepada Anda pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia. Ini baru salah satunya perkebunan milik pribadi. Masih banyak perkebunan milik perusahaan, milik swasta yang ada di Indonesia. Namun saya tayangkan ini yang pribadi dan juga menghasilkan uang. Mari kita lihat. Ya ini salah satu teman-teman kita warga negara Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan, perkebunan kelapa sawit. Ya, Indonesia terbesar di dunia. Ya, dia juga mendapatkan gaji. Pekerjaannya juga sama, merawat kelapa sawit, panen kelapa sawit, angkut biji kelapa sawit, sama semua. Tapi ini ada di Indonesia, dekat rumah kita. Tidak harus pakai paspor, tidak harus menggunakan visa, ya, atau tidak harus ketakutan lari-lari dikejar-kejar imigrasi. Itu, ya, ini dilema bagi pekerja. Mungkin banyak yang tidak tahu juga ya, tidak tahu juga. Ketika mereka mengetahui kalau di sini ada lapangan pekerjaan, mungkin nggak akan ke luar negeri karena resikonya banyak itu di luar negeri. Resikonya banyak. Ya kalau bekerja itu tidak Pekerjaan di resmi, Kalimantan mungkin yang nggak butuh dikejar-kejar ijazah, tapi sama upahnya kayak pihak pegawai pemerintah. migrasi Disclaimer, ya. ini Itu berlaku di seperti contoh di perkebunan milik Malaysia pribadi ya, banyak tuh bukan yang perusahaan. lari Satu pekerja sembunyi panen, sampai di besar upah panen adalah di Rp4.000 per mana tandan di atau Rp200.000 lah per ton. banyak Pemanen banyak bisa macam. menghasilkan Saya nggak bisa 400 cerita. hingga Rp500.000 per hari. Dua tukang berondol, Sementara berondolan dihargai Rp40 sampai tenaga Rp70.000 per kerja karung. Dalam sehari tukang berondol bisa Indonesia mengumpulkan 3 seharusnya sampai 4 ya karung atau sekitar tidak bisa Rp250.000. masuk Tiga pekerjaan pemupukan. Upah pekerja ilegal pupuk ke luar negeri. Rp15.000 per karung. Satu kapling Tapi biasanya menghabiskan faktanya 20 karung. di 15.000 sana kali menerima 20 sama orang dengan Rp300.000 orang dan yang tidak selesai resmi, dalam satu menerima hari. Empat pekerja tukang semprot migran rumput. Pekerjaan Indonesia ini akan selesai untuk dalam bekerja 3 di sampai kebun. 4 hari dan dibayar Rp1 juta Indonesia untuk satu banyak kapling. kebun, Lanjut part 2. ya kan? Ya, ini apa ya? Perlu juga pemahaman ya. Pekerjaan sama
Saya pikir kalau masalah gaji ya tergantung bagaimana kita ya eh, apa namanya, bekerja giat ya kan, kemudian dapat tambahan uang lembur dan sebagainya. Pekerjaan untuk mendapatkan uang di sektor perkebunan ya tidak ada bedanya. Mau di mana saja ya, ngerawat pohon, petik buah, angkut buah, sama. Sama. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Dan kalau di Indonesia resikonya ya kecil karena apa? Dekat dengan rumah, tidak harus memakai paspor, tidak harus takut dengan pihak imigrasi, tidak. Makanan sama, nasi, ya kan? Nah, masalahnya ini, apakah pemahaman semacam ini masuk di akal atau tidak ya, itu tergantung orang yang memandangnya. Faktanya juga ribuan pekerja kelapa sawit di Indonesia hidup dan cukup. Ya, ini saya himbau kepada teman-teman semua, kalau memang mau bekerja di sektor perkebunan di Indonesia itu banyak ya, karena Indonesia adalah negara terbesar yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Ya, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ya, itu luas, luas. Ya, saya harapkan info ini juga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya, supaya menghitung kira-kira resikonya apa kerja di luar negeri di sektor perkebunan, kemudian keuntungannya apa dan sebagainya dibandingkan bekerja di Indonesia, keuntungannya apa ya, semua harus dipertimbangkan. Itu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.